Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat sudut fisika, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas materi intensitas bunyi dan efek Doppler. Pernah nggak adik-adik mendengar bunyi sirine yang dihasilkan mobil ambulan? Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kuat lemah bunyi saat didengar telinga manusia? Temukan jawabannya dalam materi ini ya. Jangan dilewatkan dan selamat belajar. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita perlu tahu bahwa bunyi sirine yang didengar tadi itu sebenarnya termasuk gelombang bunyi loh. Nah, sebelum kita belajar mengenai gelombang bunyi, adik-adik perlu tahu sifat-sifat dari gelombang. Secara umum, sifat gelombang itu yang pertama dipantulkan atau refleksi, kedua dibiaskan atau refraksi, ketiga dibelokkan atau difraksi, keempat dipadukan atau interferensi, dan kelima itu dikutupkan atau polarisasi. Nah, itu sifat-sifat gelombang ya. Nah, untuk gelombang bunyi sendiri, sifatnya itu yang pertama, bunyi itu dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar, ya. Kemudian, yang kedua, bunyi itu merambat melalui medium. Bisa berupa zat padat, zat cair, dan gas. Sehingga bunyi ini termasuk gelombang mekanik. Kenapa kok dikatakan gelombang mekanik? Karena bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat, seperti itu. Kemudian, sifat yang ketiga adalah bunyi dihasilkan dari suatu getaran. Karena bunyi ini termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumbernya. Kemudian, sumber bunyi itu bisa dihasilkan ya. Bunyi itu bisa dihasilkan dari, contohnya ada dawai, kemudian ada kolom udara. Nah, adapun pengelompokan bunyi yang pertama itu ada ultrasonik, ya. Ultrasonik ini bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kemudian ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, pada rentang ini biasanya yang mampu didengar oleh manusia, ya. Ini mampu didengar oleh manusia. Kemudian ada bunyi infrasonik, ya. Infrasonik itu bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz. Seperti itu ya, adik-adik. Nah, kemudian berbicara mengenai gelombang bunyi, yang pertama kita harus tahu apa sih cepat rambat bunyi itu? Ya. Cepat rambat bunyi ya, itu memenuhi persamaan lambda sama dengan TV, seperti itu. Ini biar memudahkan adik-adik saja untuk menghafal, seperti itu ya. Sebenarnya bukan menghafal sih fisika itu, tetapi difahami. Tapi untuk mengingat, ingat saja lambda sama dengan TV. Nah, V di sini yaitu adalah cepat rambat bunyi. Biasanya sebesar 340 meter per sekon. Seperti itu ya, 340 meter per sekon. Nah, karena T periode ini sama dengan 1 per F, maka lambda itu bisa dinyatakan V per F.
ya. Nah, untuk mencari cepat rambat bunyi di sini berarti kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. Atau kalau mau menggunakan persamaan dengan ada T periode, berarti V sama dengan lambda kali T. Nah, untuk medium tertentu, biasanya kecepatan bunyi itu tidak 340. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakan rumus dasar ini. V sama dengan S per T, di mana S itu adalah jarak tempuhnya, dan T itu waktu tempuhnya, seperti itu. Nah, pokok bahasan selanjutnya adalah efek Doppler. Efek Doppler yaitu peristiwa perubahan frekuensi yang disebabkan karena gerakan sumber bunyi ataupun pendengar. Jadi, adik-adik, di sini itu nanti sumber bunyi atau pendengarnya itu bisa bergerak. Nah, untuk menentukan frekuensi pendengar, Fp sama dengan V ditambah atau dikurang ya, plus minus Vp kali Fs dibagi V plus minus Vs. Nah, V di sini adalah cepat rambat bunyi di udara atau biasanya sebesar 340 meter per sekon. Kemudian Vp-nya di sini adalah laju pendengar ya yang mendengarkan bunyi, dan Vs-nya di sini adalah laju sumber bunyi, dan Fs-nya itu adalah frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini. Misalkan ada mobil ambulan. Mobil ambulan ini ketika membunyikan sirine, tentu bunyinya bisa didengarkan oleh manusia. Nah, tingkat kuat lemah yang didengarkan oleh manusia itu tentu berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lain kan, tergantung dari posisinya. Nah, jadi ketika dia jaraknya semakin dekat, tentu semakin keras suara yang didengar, tetapi ketika jaraknya jauh, tentu dia akan semakin lemah seperti itu. Nah, untuk penggunaan plus minus di sini nanti, kalian bisa menggunakan dengan seperti ini. Katakanlah ini manusia, ya, itu pendengar. Di sini tuh P, kemudian ambulan ini sebagai sumber bunyi, kakak sebut S ya, S. Nah, gimana positif dan negatifnya itu berlaku? Jadi seperti ini. Ketika P, pendengar ini, dia itu bergerak menjauhi sumber. Jadi misalkan ini ada ambulan, ini ada orang, orangnya itu ternyata tuh berjalannya ke sini. Kan dia semakin menjauhi ambulan, maka dia bernilai negatif. Tetapi kalau pendengar ini tadi, dia itu bergeraknya mendekati ambulan, maka dia bernilai positif. Sementara itu, ketika ambulan bergerak mendekati pendengar, maka ini nanti bernilai negatif. S-nya, Vs-nya di sini plus minusnya negatif. Tapi ketika S-nya itu bergerak menjauhi pendengar, maka dia positif. Seperti itu ya adik-adik. Atau kakak kasih perumpamaan aja biar kalian itu lebih mudah memahami ya. Jadi kakak misalkan aja dengan menggunakan nama seperti itu ya. Misalkan ini ambulan, ya kan? Ambulan itu S, sumber bunyi kan dia? S. Nah, S ini anggap aja dia itu surti. Kemudian orang yang mendengarkan ini adalah P, ya, Paijo. Jadi surti ini dia itu perempuan, nah Paijo ini dia itu laki-laki. Jadi kita berpikirnya seperti ini.
Kan tadi persamaan umumnya kan Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, kita kan mau menentukan ini sama ini. Jadi, gini aja. Ketika P, perlu diketahui adik-adik bahwa kodratnya seorang laki-laki itu mendekati perempuan. Ya, kodratnya seorang laki-laki itu mendekati perempuan. Dan kodratnya perempuan harus seolah jual mahal, artinya kita harus menjadi mutiara seperti itu kan. Jadi kita istilahnya jinak-jinak merpati seperti itu. Nah, kodratnya kan seorang laki-laki itu mendekati perempuan kan. Jadi misalkan saja P ini mendekati S, itu berarti kan wajar. Artinya pendengar mendekati sumber itu wajar kan. Berarti nanti dia itu positif. Ya, P mendekati S berarti positif. Nah, tetapi kalau misalnya si Paijo ini kok menjauhi Surti, berarti itu nggak wajar kan? P menjauhi S, berarti negatif seperti itu. Ya, karena kan kodratnya laki-laki kan mendekati seperti itu. Nah, sekarang kita ke analogi yang Surti, berarti kalau misalnya Surti mendekati Paijo, itu kan tidak lazim, sehingga dia ini itu negatif. Karena kodratnya laki-laki, kodratnya perempuan itu kan harus dikejar kan, seperti itu. Nah, kemudian ini si Surti ketika menjauhi P itu dia positif karena seolah-olah dia di sini itu kayak jual mahal gitu loh. Kan wanita yang baik itu harus menjadi mutiara di dasar lautan seperti itu kan. Ya, ini intermezzo aja sih. Soalnya kalau kita biasanya menggunakan analogi seperti ini tuh lebih gampang kita mengingatnya, dan kita itu nggak banyak hafalan yang masuk di otak kita seperti itu. Jadi lebih pakai ini aja, lebih enak menurutku. Gitu ya adik-adik. Nah, kemudian ada intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi ini apa sih? Intensitas bunyi adalah perbandingan antara daya dan persatuan luas. Jadi ini daya P per A luasan ya. Nah, akan tetapi karena bunyi itu menyebar ke segala arah, maka muka gelombangnya itu berbentuk bola. Sehingga areanya itu adalah 4πr kuadrat ya, dimana R ini adalah jari-jari bola. Sehingga ini bisa ditulis I sama dengan P per 4πr kuadrat. Seperti itu ya adik-adik. I ini adalah intensitas bunyi dengan satuan desibel, P itu adalah daya dengan satuan watt, dan A itu adalah luasan dengan satuan meter kuadrat, seperti itu. Nah, adik-adik, sifat intensitas bunyi yang perlu kalian ketahui adalah kuat bunyi yang kita dengar itu tidak sebanding dengan intensitas bunyi. Kenapa? Karena I itu berbanding terbalik dengan kuadrat R. Ya, bisa dari persamaan ini, kan I sama dengan P per 4πr kuadrat. Sehingga kita bisa tahu bahwa I itu sebanding I per R kuadrat. Sehingga muncullah persamaan ini. Seperti itu. Kemudian ada taraf intensitas bunyi.
Nah, taraf intensitas bunyi ini bisa diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengaran manusia. Nah, taraf intensitas bunyi itu merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur I dengan intensitas ambang pendengaran atau I0. Nah, persamaannya itu memenuhi ini. TI sama dengan 10 log I per I0, di mana I0 ini merupakan ambang pendengaran, intensitas ambang pendengaran. Nah, intensitas ambang pendengaran ini itu merupakan intensitas bunyi terkecil yang mampu didengar oleh telinga manusia. Nah, nilainya itu adalah 10⁻12 watt per meter persegi. Seperti itu ya. Nilainya itu ini, nilai terkecilnya. Jadi I0 ini biasanya menggunakan yang ini. Satuannya desibel seperti itu. Nah, intensitas ambang perasaan itu intensitas bunyi terbesar yang masih bisa didengar oleh manusia. Berapa yang paling besar didengar oleh manusia itu ini. Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menentukan taraf intensitas dari N buah sumber bunyi identik. Jadi di sini itu ada beberapa sumber bunyi. Nah, besar taraf intensitas totalnya itu TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Log N ini misalnya ada 10 sumber bunyi, seperti itu. Nah, kemudian apabila ada sumber bunyi di mana didengarkan oleh orang pada jarak tertentu. Pada contoh ini adalah pada jarak 10 dan 90. Tentu Ali akan mendengar suara yang lebih keras dari petasan ini dibandingkan Bobby, karena kan jaraknya lebih dekat. Nah, berkaitan dengan hal ini, apabila kita mau menentukan taraf intensitas bunyi pada jarak yang berbeda dari sumber bunyi, itu dirumuskan TI2 sama dengan TI1 plus 10 log R1 per R2. Hati-hati adik-adik di sini. Ketika kamu menggunakan 10 log ya, ini ketika TI2, maka yang ini R-nya R1. Kebalikan dengan sini. Ketika ini TI2, ini R2, maka ini nanti negatif, ini positif. Kemudian ketika kamu menggunakan angka 20, maka ini tidak perlu ada kuadratnya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, untuk materi intensitas bunyi dan efek Doppler cukup sekian. Kita ketemu lagi di next chapter ya. Nah, jangan lupa untuk lebih memahami materi ini, silakan lihat latihan soal untuk materi intensitas bunyi dan efek Doppler ini ya teman-teman, adik-adik semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.